Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memangkas kuota produksi batu bara di dalam negeri melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026. Pemerintah akan memangkas kuota produksi batubara di tahun 2026 menjadi sekitar 600 juta ton dan langkah ini guna mendorong kenaikan kembali harga batubara di pasar global sekaligus menjaga cadangan di dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memangkas kuota produksi batubara di dalam negeri melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026. Produksi batu bara tahun ini akan dikurangi menjadi sekitar 600 juta ton atau turun sebesar 24% bila dibandingkan dengan jumlah produk batu bara di sepanjang tahun 2025 lalu yang mencapai 790 juta ton. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan pengurangan produksi batu bara nasional bertujuan untuk mendorong harga batu bara di pasar internasional kembali naik dan sekaligus menjaga cadangan batu bara ke depannya. ESDM sudah saya rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan melakukan revisi daripada kuota RKAB. Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga. Bahlil menambahkan, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam memasok kebutuhan batu bara di pasar internasional. Di mana dari sekitar 1,3 miliar ton yang diperdagangkan di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 514 juta ton atau 43% dari pasokan batu bara global. Berbagai sumber IBX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pangkas produksi batu bara demi jaga harga tetap kompetitif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan juga Indonesia Coal Mining Association. Kemudian juga ada Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Bu Gita, selamat pagi. Apa kabar? Halo, selamat malam Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Abra, apa kabar? Baik, Mas Pas, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan pemerintah akan mengurangi produksi batu bara nasional di tahun 2026. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin dari Bu Gita bisa mereview ya bagaimana sih pergerakan harga di sepanjang tahun 2025 kemarin sampai dengan saat ini, kemudian dengan produksi batu bara nasional kita begitu. Silakan Ibu. Ya, jadi gini, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Bahlil sebelum ini ya, barusan tadi dijelaskan bahwa kita juga harus apresiasi upaya pemerintah untuk mengontrol produksi batubara nasional nih Mas ya. Kita harapkan nih mekanisme kontrolnya juga semakin efektif dan efisien dengan mengedepankan good mining practice tentunya ya. Tapi angka pemaafsan ini kan masih dalam kisaran yang kita tahu, jadi kita belum bisa pastikan dampaknya secara kuantitatif. Tapi kalau yang pasti pasar akan bereaksi dan menyiapkan beberapa alternatif. Kalau dalam jangka pendek kita lihat penyesuaian supply bisa saja mempengaruhi harga, tapi di dalam jangka menengah atau hingga jangka panjang keseimbangan akan terbentuk kembali melalui respon-respon pasar tadi. Nah, kalau di awal Januari ini di 2026 harga untuk batu bara itu relatif masih stabil ya. Untuk ICI 1 kita sebutnya di 102 dan HBA kemarin masih di angka 100-an. Ini juga menunjukkan perbaikan setelah harga batu bara kemarin sempat di angka 90 something. Kurang lebih seperti itu dulu sih Mas. Oke, itu dia ya. Berarti nanti ada keseimbangan baru yang akan terbentuk nantinya dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini. Nah, Mas Abra, dari kacamata Anda sendiri bagaimana? Apakah memang ini sudah sesuai dengan kondisi dari dinamika global akhirnya keluar kebijakan ini, atau Anda melihat ada trigger lain begitu, Mas? Ya, saya melihat memang dinamika harga batu bara ya dalam 1 atau bahkan 2 tahun terakhir ini memang dipengaruhi berbagai faktor ya. Jadi dari sisi supply di negara tujuan utama kita misalkan Cina dan India, di mana mereka juga sebetulnya selain mengurangi penggunaan batu bara, kemudian mengurangi ketergantungan batu bara dari impor, mereka juga mencoba meningkatkan produksi.
Nah, artinya apa? Artinya memang dari sisi supply-nya bertambah, dari sisi demand-nya ada penurunan. Maka sangat wajar harga batu bara kita lihat dalam 1 tahun itu menurun hampir 21%. Dan bahkan kalau kita bandingkan di masa kemasannya harga batu bara di November 2022 itu anjlok 67%. Waktu itu harga batu bara pernah menembus sampai $340 per metric ton. Jadi memang kecenderungan ini sepertinya akan terus berlanjut, apalagi ditambah kan ada juga tren bagi negara-negara tadi untuk mengembangkan transisi energi. Ya, artinya kebutuhan atau ketergantungan terhadap batu bara juga sepertinya akan semakin berkurang. Nah, artinya secara alamiah ke depan kita akan menghadapi tantangan yang terus berlanjut yang menghadapi fluktuasi harga batu bara. Jadi saya pikir kebijakan pemerintah untuk mencoba merasionalisasi ataupun beradaptasi dengan kondisi ini dengan mengurangi kuota batu bara itu menjadi relevan ya, supaya harga batu bara ini bisa kembali saya paling tidak bisa di level setahun belakangan lagi di stabil di atas 100 ataupun $110 per metric ton gitu. Baik, itu dia untuk pergerakan harga batu bara dan juga memang kebijakan ini relevan dengan kondisi saat ini mengingat tantangan transisi energi menjadi tantangan yang mungkin tidak untuk jangka pendek ya begitu. Nah, Ibu Gita, lantas bagaimana dengan tadi ada upaya pemangkasan produksi batu bara kita tahun 2026 ini untuk tadi menjaga harga tetap kompetitif nih di pasar global, Bu Gita? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ya sebetulnya secara grand design-nya juga kita mengapresiasi dan kita paham upaya pemerintah dalam mengontrol produksi batu bara di dalam negeri sendiri. Tapi secara teori ya pengurangan pasokan ini kan memang bisa memberikan ruang bagi harga untuk bergerak seperti Pak Abrar bilang tadi. Tapi dalam prakteknya pasar batu bara sangat dinamis Mas dan sangat menyesuaikan. Jadi Indonesia juga berada pada posisi market driven lah ya, kita bilangnya bukan market marker. Jadi tidak bisa mengendalikan harga secara sendirian. Karena itu kita memandang pembatasan produksi ini tidak serta-merta otomatis menjaga naik signifikan secara sustain yang cukup lama. Dampaknya kepada harga kita ngeliatnya memang cenderung moderat dan sangat tergantung dengan kondisi permintaan global. Kalau permintaan masih lemah, ruang kenaikan harga juga pastinya akan terbatas. Dan sebelumnya juga sempat kita diskusikan ya bahwa adanya Cina dan India sebagai dua negara eksportir terbesar Indonesia itu sudah punya langkah sendiri. Kita bisa lihat di tahun 2025 kemarin bagaimana kedua negara ini merespon dengan cepat ketika ada pergerakan harga batu bara dengan memboost produksi dalam negeri mereka. Nah, ini cukup sesuatu yang harus kita antisipasi juga. Jadi apakah pasar akan terlalu reaktif sementara dua negara eksportir ini punya batu bara juga boleh dibilang. Jadi mereka sudah punya langkah-langkah antisipasi menurut kami. Nah, lantas seberapa banyak sih sebenarnya kelebihan batu bara nih di pasar internasional, Bu Gita, sehingga akhirnya menekan cukup dalam juga dari pergerakan harga komoditas ini di pasar global? Oke, kalau kisaran untuk data-datanya ini sendiri ya, ini cukup banyak sih, tapi kebutuhannya sendiri juga cukup banyak. Jadi misalnya kebutuhan batu bara dunia justru kami untuk import sendiri kami memperkirakan masih ada kenaikan 0,5%, tapi oversupply ini kan didukung bukan hanya dari kelebihan pasokan dari Indonesia saja, tapi juga dari negara-negara lain. Itu jadi memang oversupply itu bukan hanya dari Indonesia, itu cukup hal yang harus kita tekankan ya Mas ya. Oke, lantas seberapa efektif sih dari pembatasan produksi batu bara ini bisa meningkatkan lagi harganya di pasar internasional? Kemudian tadi juga Pak Bahlil menyatakan untuk menjaga cadangan produksi batu bara, cadangan batu bara untuk Indonesia ke depannya. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya, Bu Gita dan juga Mas Abra. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan lihat bagaimana sih kinerja dari produksi batu bara nasional. Ini dia selengkapnya di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana di tahun 2025 di mana jumlah totalnya mencapai 790 juta ton yang juga kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bahlil begitu ya dalam konferensi pers. Ekspornya sekitar 65,1% atau 514 juta ton. Sementara domestiknya 254 juta ton
ton atau 32%, sementara stoknya ada 22 juta ton atau sekitar 2,8%. Ini dia kalau kita lihat bagannya ya untuk produksi batu bara kita di tahun 2025. Nah, lantas bagaimana dengan pemangkasan produksi batu baranya sendiri? Ya, memang tadi sempat sudah kita bahas begitu, tahun 2025 790 juta ton, sementara tahun 2026 ini dipangkas menjadi 600 kurang lebih begitu ya, 600 juta ton atau ada penurunan sekitar 24%. Dan selanjutnya untuk tujuan ekspor batu bara kita kemana saja? Ya ini dia, kita akan cermati bersama, ada India, China, Filipina, Vietnam, dan juga Malaysia. Ini data dari semester 1 2025 berasal dari Badan Pusat Statistik. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif APBI, kemudian juga ada Mas Abra Talatov dari Indef. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas Mas Abra, seberapa efektif sih nanti pemangkasan ini bisa mendorong lagi nih dari harga batu bara di pasar internasional, sehingga nanti juga akan bisa memberikan cuan juga dong bagi negara kita dari sisi pendapatan, kemudian dari pelaku usaha di sektor pertambangan ini juga. Iya, jadi yang pertama mungkin saya ingin mencoba memahami perspektifnya pemerintah, kenapa pemerintah merasa yakin bahwa dengan pemangkasan kuota batubara itu bisa cukup efektif mempengaruhi pergerakan harga batubara dunia. Karena dari total ya perdagangan batubara global itu 1,3 miliar ton. Nah, Indonesia sendiri itu menyuplai kurang lebih 514 juta ton atau sekitar 43%. Jadi memang cukup signifikan pangsa ekspor batubara Indonesia. Tetapi perlu diingat, meskipun pangsa kita besar, kalau kita lihat realisasi tahun lalu ya, produksi batubara kita ya, itu kan sebetulnya mengalami penurunan ya, dari 836 juta ton di tahun 2024 menjadi 790 juta ton, turun 5,5% gitu. Jadi sebetulnya juga, dan penurunan itu juga ternyata tidak juga langsung otomatis mempengaruhi pergerakan harga batubara meningkat. Bahkan harga batubara tadi saya sampaikan turun year on year 21%. Nah, artinya apa? Ada dua faktor lagi tadi. Faktor yang pertama, negara-negara tujuan ekspor kita selain memang demand-nya melemah, mereka juga bisa mencari pasar alternatif. Tidak hanya dari negara lain, tetapi juga dari negaranya sendiri. Mereka mampu memproduksi, meningkatkan produksi, dan bahkan mereka bisa menggunakan stok yang ada di dalam negeri. Gitu. Apalagi kita tahu kan Cina dalam 5 atau 10 tahun terakhir sangat agresif melakukan importasi batubara dari kita. Jadi sebetulnya stok cadangan mereka tuh sudah cukup melimpah. Jadi ya ini akan menjadi dilema tentu bagi pemerintah. Di satu sisi ingin mencoba mempengaruhi harga batubara, tetapi ketika melihat negara mitra utama kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan mencari pasar alternatif, sepertinya juga tidak akan cukup mudah, Mas, bisa berdampak terhadap pergerakan harga batubara tadi. Oke, tapi di sisi lain apakah kebijakan ini ada berpotensi menimbulkan kegambangan pasar sendiri begitu ya, Mas Abra? Sehingga nanti khawatir begitu akan memicu spekulasi atau kenaikan harga yang bahkan mungkin di luar prediksi misalnya begitu, Mas? Ya, kalau kenaikan harga sebetulnya kan menjadi sesuatu yang diharapkan ya oleh pemerintah dan dunia usaha juga. Cuma kan persoalannya ketika terjadi kenaikan harga tetapi momentumnya tidak bisa kita nikmati karena sudah terlanjur kuotanya kita pangkas, dan justru yang menikmatilah negara-negara produsen yang lain, ya justru kita ya menjadi disinsentif buat kita, Mas, gitu. Di sisi lain kan kita masih mengandalkan, kalau produksi dipangkas pastinya akan mengandalkan pasar domestik untuk DMO-nya gitu, ekspornya akan berkurang. Itu paling implikasi yang mungkin trade off dari kebijakan ini, Mas. Baik, nah Bu Gita, lantas bagaimana upaya-upaya ataupun mungkin strategi yang akan dilakukan di tahun 2026 ini dengan adanya kebijakan pemangkasan produksi batubara tadi untuk menjaga memang harganya bisa kompetitif lagi, tapi apakah tadi yang disampaikan Mas Abra, momentumnya jangan sampai kita ketinggalan nih pada saat harga naik ternyata kita masih ada pembatasan di sana. Mas, saya sedikit saja mungkin menambahkan lagi ya sebelum kita masuk kepada apa yang akan dilakukan perusahaan. Tapi kalau melihat tadi menambahkan sedikit soal harga, tentunya pasti ini harga akan berpengaruh sedikit, nanti akan menyesuaikan. Tapi kan untuk buyer sendiri pasti ada uncertainty ya, karena Indonesia regulasinya dianggap sering berubah-ubah. Jadi agak takut untuk buat long term deal. Nah, ini akan berpengaruh juga untuk bagaimana
perusahaan batubara di dalam negeri ini harus bisa mempunyai cara-cara, karena Oke. efisiensi yang dilakukan perusahaan ini di tahun 2025 saja sudah cukup banyak dengan kenaikan harga biaya produksi, terus belum lagi ada B40 yang langsung berpengaruh langsung ke biaya produksi. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini tentunya membuat pelaku usaha batubara ini harus berpikir ulang, terutama untuk investasi gitu loh. Dan cuma bukan batubara juga ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan pemangkasan ini, apalagi dalam skala yang cukup besar dan berkelanjutan, kita ngelihat dampaknya juga nggak cuma dirasakan dari perusahaan pertambangan batubara, tapi rantai pendukung industrinya itu, Mas. Seperti utilisasi alat beratnya bisa menurun, Oke. aktivitas logistik sama transportasi juga akan tertekan, dan yang kami takutkan dan khawatirkan adalah berpengaruh kepada penyerapan tenaga kerja. Kalau memang angka produksinya nanti yang secara saklek akan dipangkas cukup besar. Baik, nah lantas kalau kita bicara mengenai penurunan, misalnya pendapatan begitu, kinerja ini seberapa besar? Kalau mungkin apakah sudah diproyeksikan oleh APBI atau seperti apa nih Bu Gita? Potensinya? Eh, Jadi kalau misalnya kita lihat dari tahun ini saja itu kan sudah cukup tertekan ya, Oke. menjadi beban juga dalam investasi pertambangan batu bara. Tapi kita ngelihat setiap kebijakan itu tentunya kita harus mencoba untuk selalu comply. Tapi tahun ini juga kan ada beberapa aturan seperti biaya keluar ekspor, dan juga ada juga revisi DHE nantinya yang jadi 50% untuk 1 tahun. Ini pastinya akan sangat menekan untuk industri batu bara itu sendiri. Baik, nah Mas Abra, lantas bagaimana Anda melihat dengan tadi kondisi yang sudah disampaikan? Apakah dampak dari pemangkasan produksi batu bara ini ya ujung-ujungnya nih penerimaan negara begitu dari sektor pertambangan batu bara di tahun ini diproyeksikan juga akan turun atau bagaimana menurut Anda nih Mas Abra? Iya, ya, sepertinya memang tergantung nih kan masih ada gambling juga ya Mas. Apakah Ah, nanti dampak pemangkasan tadi bisa mempengaruhi pergerakan harga batu bara. Kalau oke. memang terjadi kenaikan, meskipun dipangkas menjadi 600 juta ton, ya tadi akan terkompensasi. Ya volumenya menurun, tetapi secara nilai transaksi itu akan meningkat. Dan kalau kita berkaca dari realisasi PNBP 2025 lalu misalnya, itu sebetulnya dari PNBP sektor minerba realisasinya di atas target. Targetnya itu 127,4 triliun PNBP Oke. minerba kita dan realisasinya 138,4 triliun. Artinya 108% realisasinya, lebih besar dari target. Dan di tengah situasi harga batubara yang menyusut lah hampir 22%. Nah tadi memang masih ada kans bahwa PNBP kita di sektor minerba masih akan lebih tinggi daripada target kalau tadi di efek dari pemangkasan tadi berpengaruh terhadap kenaikan harga. Tapi tadi saya katakan kalau ternyata tidak berpengaruh secara signifikan ya pemerintah akan rugi 2 kali. Pertama volume ekspornya kita turun, yang kedua nilai transaksinya juga kita akan rendah gitu. Itu jadi saya pikir masih ada tetap resiko terhadap PNBP kita Mas, Ah, dari sisi PNBP sektor minerba. itu dia mitigasi apa aja yang sudah disiapkan mungkin ya teman-teman dari APBI, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Bu Gita, kita akan jeda dulu sebentar ya Mas Abra dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Indonesia Coal Mining Association, dan juga Mas Abra Telatov, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef. Nah, kalau bicara mengenai adanya potensi penurunan produksi, kemudian cuan juga untuk industri pertambangan batu bara, lantas mitigasi apa yang mungkin sudah disiapkan? Mengingat ini RKAB kan berarti di sepanjang tahun 2026 ini, Bu Gita. Ya, masih di mute Ibu. Ya, halo, Ibu masih belum terdengar? Sudah Ya, saya silakan Ibu. Ya, jadi untuk RKAB untuk awal tahun ini kan masih memakai dari RKAB yang sebelumnya,
hanya diperbolehkan 3 bulan dulu, ada grace period sampai 31 Maret. Jadi ini juga salah satu langkah yang diambil pemerintah, mungkin untuk mengontrol nanti sampai kita benar-benar tahu berapa angka pastinya untuk target produksi ya. Jadi sementara ini ya yang dilakukan para pelaku usaha tambang batubara ya harus menyesuaikan rencana produksi dan operasinya tentunya Mas. Ya. Karena kan perusahaan harus mengadjust lagi rencana produksi secara bertahap supaya ujung-ujungnya harus efisien sama selaras sama kebijakan pemerintah tetapkan tadi. Terus ya kita harus juga mau nggak mau harus optimalisasi efisiensi biaya lah. Sebagai mitigasi utama kan kita harus efisiensi ya, ngatur ulang jadwal alat berat, pengelolaan biaya operasional sampai optimalisasi ke kontrak jasa pertambangan dan logistik tadi. Dan tentunya mengamankan kontrak-kontrak jangka panjang juga, which is ini tidak akan begitu mudah melihat buyer-buyer dari luar juga itu pasti tentunya akan bereaksi atas beberapa kebijakan yang diterapkan di dalam negeri kita. Jadi itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sementara. Terkait kalau misalnya kita harus diversifikasi pasar, itu juga itu tidak mudah. Sementara kalau misalnya kita penguatan pasar domestik kan 600 juta ya kalau kita hitung tadi dari Pak Abra juga bilang jangan lupa itu ada porsi untuk domestiknya di mana harga domestik sendiri diberlakukan dengan harga khusus. Jadi ini salah satu juga tantangan ya, tantangan tambahan bagi industri pertambangan batu bara khususnya melihat pemangkasan ini sendiri sih. Ya, menarik kalau dicermati tadi terkait dengan risiko dari para investor ataupun buyer ya di pasar internasional. Nah, sejauh ini apa yang mereka cermati dan apakah nanti ini akan mempengaruhi terkait dengan hubungan kerjasama begitu ke depan sehingga adanya pembatasan ini atau mereka sebenarnya sudah cukup menerima begitu dengan adanya kebijakan baru? Agak terlalu dini sebetulnya Mas kalau kita bisa menyimpulkan karena ini baru cukup 1 hari ya. Tapi mungkin ada kemungkinan mungkin buyer khawatir untuk membuat long term deal dan membelinya lebih ke arah spot itu pasti ada. Ataupun tadi Pak Abrar juga bilang ya sebelumnya bahwa negara bisa saja langsung melakukan memboost up produksi dalam negeri mereka seperti yang dilakukan Cina dan India saat ini. Tapi kita belum mendengar langsung bagaimana buyer-buyer ini apakah langsung bereaksi terhadap kebijakan ini atau tidak karena isu terakhir tuh lebih banyak ke pihak luar itu sendiri sih Mas. Tapi kita akan lihat, kita wait and see dan kita akan mungkin coba untuk karena ini akan berhubungan juga dengan langkah-langkah ke depan setiap perusahaan. Tapi untuk sementara ini belum ada reaksi yang terlalu berlebihan. Kalaupun ada reaksi saya rasa itu wajar ya dan yang perlu saya tekankan di sini kan angka yang diberikan Bapak Menteri kemarin itu kan adalah angka estimasi. Jadi kita tentunya masih menunggu berapa angka pastinya. Itu dia ya beberapa hal yang sudah mungkin perlu diantisipasi ke depannya. Kita akan bahas lebih jauh lagi ya terkait dengan apa saja mungkin rekomendasi yang diberikan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik, pemirsa Anda masih bersama kami dalam Market Review. Terakhir, bagaimana rekomendasi yang mungkin bisa diberikan dari Indef begitu untuk menyikapi kondisi tadi? Beberapa hal yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Gita begitu bahwa tahun 2025 ini justru lebih challenging nantinya begitu untuk sektor batubara kita. Silakan. Iya Mas Ros, jadi di balik tadi ada sisi ekspektasi positif yang diharapkan pemerintah, tentu tadi juga ada risiko yang perlu diantisipasi. Saya pikir kebijakan rencana pemangkasan kuota produksi batubara itu juga yang paling penting adalah harus transparan. Artinya dunia usaha kemudian juga publik harus memahami bahwa kebijakan ini targetnya apa, timeline-nya juga harus jelas sehingga tadi bisa meminimalisir adanya spekulasi gitu. Karena kalau tidak dilakukan secara transparan dan ada kepastian itu juga akan menimbulkan simpang siur dan tadi disampaikan Bu Gita juga bahwa buyer juga akan melihat Indonesia ini sebagai negara yang tidak unreliable supplier gitu. Jadi nggak bisa diprediksi ini kebijakan ke depan. Harusnya kan kebijakan itu keputusan itu dilakukan secara rule based gitu. Ada kebijakan yang pasti bukan berubah-ubah. Walaupun kita paham tadi di balik motif di balik kebijakan tersebut yang paling jelas adalah adanya transparansi tadi. Kemudian yang kedua juga paling penting adalah pemerintah perlu memastikan kebutuhan dalam negeri ya DMO tadi juga harus dijamin. Artinya juga ini harus ada komitmen yang merata oleh seluruh produsen untuk bisa memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jangan sampai nanti
Pemangkasan ini juga punya resiko tersendiri untuk kebutuhan di dalam negeri. Dan jangan sampai juga memicu panik buying, Mas. Jangan sampai karena ini ada pemangkasan yang market domestik juga khawatir, karena khawatir nanti berkurang terjadi panik buying. Saya pikir kita harus bisa melindungi seluruh stakeholders ya, bukan hanya dari sisi pemerintah tapi juga dunia usaha, produsen dan juga konsumen, baik khususnya di dalam negeri dan juga mitra dagang yang di luar gitu, Mas. Baik, Mas Sabran. Terakhir dari Ibu Gita, apa yang ingin diharapkan begitu 2026 ini? Silakan. 2026 ya, ini tantangan juga semakin hari ya, tapi kita ya pertama-tama kami juga sebagai asosiasi tentunya tetap mengapresiasi upaya pemerintah tadi untuk mengontrol produksi, tapi ya itu mekanisme kontrol, benar sekali Pak Abrar, kami juga setuju bahwa mekanisme harus bertransparan, jadi itu sesuatu yang kami harapkan lah, dan ini harus semua ekosistem industri ini juga harus dijaga, karena penyesuaian ini seperti pemangkasan produksi ini kan kami harapkan juga memang punya timeline yang jelas, dan ya kejelasan dan kepastian kebijakan dari awal juga tentunya sangat diperlukan untuk mensinkronisasi dengan kondisi pasar global itu sendiri, dan yang paling pasti menjaga keberlanjutan ekosistem industri ini, yang itu yang perlu kita tekankan ya. Jadi nggak cuma dilihat dari sisi volume ataupun harga, tapi juga tentunya dampak ke ekosistem industri nih. Tadi saya sebutkan juga penyedia alat berat, logistik, tenaga kerja itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan, walaupun tujuan utamanya tadi untuk menggerek harga sampai ke penerimaan negara, itu yang pastinya. Baik, itu dia serapan tenaga kerja, logistik, dan alat berat yang juga perlu diperhatikan sehingga industri ini masih akan tetap berjalan juga ya seiring dengan kebijakan pemerintah ini. Baik, Mas Abra, Ibu Gita, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, sampai kembali.